berbicara tentang life planning, tidak ada standar baku yang layak untuk dibandingkan. Artinya kehidupan ini yang itu akan bisa terlihat artinya ketika semuanya sudah dikompilasi gitu ya. Artinya kita bisa membandingkan atau kita bisa menjudge hasil itu ketika udah selesai hidup ini. Sebenarnya apa sih asosiasi kata atau kata yang berkaitan dengan rencana hidup? Kalau adik-adik bayangkan, apa yang bisa adik-adik sebutkan? Kata-kata kunci yang berkaitan dengan rencana hidup. Konsepnya itu adalah delta. Nah, ngomong-ngomong soal delta, Kak Marta tuh mau nunjukin delta kehidupan kita. Nah, kalau kita sadar bahwa apa sih yang penting dalam hidup, ada 3 hal kan? Yang pasti itu akan mengalir terus kebaikannya meskipun kita sudah statusnya udah nggak ada di dunia ini kan. Kita ada di alam kubur gitu. Yaitu apa? Ilmu bermanfaat, apa? Amal kebaikan atau sedekah jariah. Yang ketiga adalah anak yang soleh-soleh mendoakan kita. Maknanya luas, ya kan? Itu sebenarnya materi yang saya jam in ke sini sebenarnya, ke satu hal di sini. Ini namanya purpose, teman-teman. Kita tahu arah mana kita menuju, ya kan? Dan kita tahu siapa diri kita. Selanjutnya, untuk mengetahui siapa diri kita, setelah mengetahui siapa diri kita dan kita tahu ada di mana kita, maka di sini adalah aspek yang namanya potensi diri. Nah, potensi diri kita apa? Modal kita apa? Sumber daya kita apa? Kita tahu dari mana? Dari kita melihat kita ada di mana, kita melihat sekeliling kita. Tadi ya, kalau Rifan bilang statusnya mahasiswa gitu ya. Kalau yang lain misalnya masih sekolah gitu kan. Artinya ada kesadaran bahwa kita sedang berada di sebuah tempat di mana itu adalah keseharian kita. Ya kan? Kita bertemu orang-orang yang terlibat dalam kehidupan kita. Guru misalnya kalau sekolah kan, teman, orang tua, siapapun, organisasi teman-teman, komunitas, kegiatan di luar sekolah, kegiatan di masyarakat. Bayangkan itu semua ada di sekeliling teman-teman dan rasakan ada di mana kita. Nah, yang ketiga apa sih? Ini kita bahas sebenarnya, plan kan. Jadi udah clear ya bahwa ada 3 aspek nih, purpose, potential, dan plan. Nah, jadi sederhana, kehidupan itu ketika kita tahu mau apa yang kita tuju, maka kita akan tahu apa yang akan kita lakukan. Delta ini adalah sebuah simbol bahwa hidup itu ke depan ada selisihnya, ada perubahan lebih baik lagi ke depannya. Caranya gimana? Caranya memanfaatkan 3 aspek ini dan 3 pertanyaan ini kan. 3 aspek itu potensi diri kita tahu, kemudian rencana kita maksimalkan. Kalau rencana tidak berhasil, kita ingat purpose kita lagi. Kan gitu ya. 3 ini selalu bekerja berulang-ulang. Kita mau apa gitu aja lah, gampangnya. Teman-teman mau apa? Mau dapat nilai bagus, ya kan? Merencanakan belajar, gitu ya. Untuk merencanakan belajar, perlu mengakses potensi diri kan? Kekuatan dirinya apa? Kak, saya jago nyatet, Kak, saya jago baca, Kak, saya belajar dikit aja tapi nangkep, gitu kan? Kak, saya tuh seneng banget ngulik soal. Kak, saya tuh punya kekuatan di mendengarkan, menyimak, gitu. Sehingga saya kayaknya nonton video belajar aja deh, Kak, lebih enak. Kak, saya itu enaknya diskusi sama temen karena saya itu punya kekuatan storytelling yang bagus gitu, explaining yang bagus, potensi kan. Akhirnya melakukan sebuah rencana aksi, yaitu belajar yang sesuai potensi tadi. Nah, belajar rencana aksinya sesuai potensi. Dan terakhir, misalnya ditakdirkan hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Terus apakah rencana itu ke depan tidak dilakukan lagi? Enggak kan? Tapi kan kita punya purpose lebih baik lagi kan ke depannya. Kita pengen, enggak apa-apa, besok harus meraih nilai yang lebih baik dari yang sekarang. Nah, jadi purpose itu sebagai refreshment, sebagai penyegaran ulang supaya kita tuh yang sudah kita rencanakan kok tidak sesuai yang harapan ya. Kita ingat purpose kita. Masa kita berhenti begitu aja? Padahal purpose ini kan sebuah tujuan hidup yang harus kita pertahankan. Nah, sesederhana anak sekolah gitu kan, nilai jelek, masa kita udah malas belajar, malas merencanakan rencana yang kita rancang, kita hancurkan aja gitu, nggak usah lagi lah, nggak bekerja dengan baik, nggak mujarab ini gitu kan. Tapi dengan purpose kita ingat lagi, oh nggak apa-apa,
Hidup itu memang sebuah perjuangan yang harus kita perjuangkan sampai kita menuju titik akhir. Nah, dari situlah kita punya kesadaran bahwa oke, rencana yang saya rancang ini harus kita perbaiki lagi, kan gitu kan, muter terus. Inilah yang disebut dengan potensi manusia itu di situ. Nah, akhirnya dibenturkan dengan di mana kita kan, di mana kita ini menentukan value kita. Kita hidup di lingkungan seperti apa, kita hidup di situasi yang seperti apa, mendorong kita untuk respect ke sistem yang kita sedang alami di sana gitu kan. Nah, jadi where are you now itu lebih luas lagi, bagaimana kita mengetahui kita ada di mana sekarang, itu berkaitan dengan apa yang kita punya. Nah, makanya penting bagi kita untuk sadar kita ada di mana dari potensi itu. Nah, potensi sendiri kan ada rumusnya nih. Energi potensial ya. Ada massa, ada konstanta gravitasi, ada ketinggian kan. Nah, mana di sini yang konstan? Gravitasi, sesuatu yang konstan. Nah, G bisa berarti sesuatu yang given. Massa apa massa? Massa itu kalau di benda apa sih? Massa itu adalah sesuatu yang itu tuh ada dalam diri kita yang menyusun diri kita. Ya, capacity gitu. Kapasitas kita besar nggak gitu massanya. Misalnya kita itu punya bobot mesin gitu ya 2000 cc sama 1000 cc gitu ya. Nah, jadi massa itu sesuatu yang bisa kita tambah. Berarti ini bukan konstan ya. Berarti bisa kita upgrade kan? Bisa kita upgrade, bisa kita tambah dengan belajar. Maka potensi diri itu akan terungkap atau ditemukan ketika kita tuh mau belajar. Belajar dari apa? Dari gift yang diberikan sama Sang Pencipta kita. Kalau sudah tahu potensinya, habis ini mau dibawa kemana kak? Gitu kan. Bermimpi. Mimpi itu adalah bagaimana manusia memvisualisasikan masa depannya. Nah, mimpi itu harus diturunkan, jangan jadi mimpi aja. Harus jadi goals-nya. Goals-nya apa? Berarti capaian, milestone, stepping stone, langkah ke depannya apa? Dalam menyusun rencana aksi, adik-adik bisa menggunakan fase berpikir atau fase yang mungkin kita sering lakukan ini dengan autonomous, yaitu berjalan dengan sendirinya. Karena ketika kita merencanakan sesuatu itu apa sih sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi itu sebenarnya dari 4 huruf ini. Dari plan itu sebenarnya P-nya itu apa sih? P-nya itu adalah picturing. Picturing bagaimana kita membuat gambaran, membayangkan apa yang akan kita raih nanti, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita alami satu persatu langkah-langkah demi langkah yang kita akan jalani. Kita gambarkan adegan-adegannya dalam benak kita, picturing. Nah, kemudian layering. Layering adalah bagaimana membuat lapisan-lapisan untuk menganalisis item-item aksi yang mau kita kerjakan. Layer yang pertama adalah diri kita, berarti apa yang ada dalam diri kita yang bisa kita akses, kita manfaatkan. Layer kedua apa yang orang-orang di sekitar kita yang berkaitan dengan kita, yang bisa kita akses untuk diskusi, untuk memikirkan bersama atau minta bantuannya, ya. Kemudian layer ketiga atau layer yang teratas adalah sistem itu sendiri. Aturan mainnya gimana? Gamenya gimana nih bekerja? Constraint-nya apa? Hambatannya yang harus saya sadari apa? Sehingga saya bisa menentukan langkah-langkah yang tepat. Nah, kemudian setelah teranalisis dengan baik, ya berarti kita aktualisasikan, namanya actualizing. Nah, actualizing adalah fase di mana kita benar-benar melakukannya. Makanya pikirkan langkah termudah supaya itu menjadi salah satu bagian mengaktualisasikan rencana yang sudah dibuat. Karena rencana yang besar tidak akan berjalan tanpa langkah kecil yang benar-benar dilakukan. Makanya penting tuh untuk melakukan langkah kecil yang berarti sehingga yang besar itu terlihat sedang berjalan dan menuju proses untuk diwujudkan. Jangan sampai nggak mulai-mulai, makanya aktualisasi itu penting. Jangan sampai layeringnya udah bagus, kita malah nggak melakukan. Nah, akhirnya kalau kita udah mencoba melakukan yang sederhana, yang mudah itu, kita akan perlahan menuju hasil. Nah, ketika hasil itu muncul, negotiate. Bagaimana kita bernegosiasi ke dalam diri kita. Bernegosiasi dengan diri kita. Bagaimana kita bernegosiasi dengan diri kita. Bagaimana kita mencoba menawar, sudah sampai manakah diri kita maksimal? Kalau sudah maksimal, apa yang tersisa, dayanya, energinya, gitu ya. Bagaimana besok merancang lagi? Terus bagaimana ekspektasi ini yang tidak tercapai, apakah masih terus bisa diteruskan, diupayakan? Negosiasi, menawar ke diri kita.
untuk tetap bisa bertahan. Jangan sampai diri ini nggak bisa ditawar, akhirnya loss, dan kita nggak mau merencanakan kehidupan lebih baik lagi. Jadi harus bernegosiasi. Untuk menyadari bahwa kehidupan ini adalah sebuah perjuangan, menjalankan atau membuat aksi-aksi kebaikan yang terus-menerus berkelanjutan, maka kita perlu menyadari sebuah amanah besar dalam hidup untuk membuat hidup itu menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Membuat hidup itu menjadi lebih baik seterusnya, dan terus-menerus ke depannya menjadi lebih baik. Artinya apa? Ada delta positif yang kita upayakan. Ada selisih yang baik dari yang diri kita sebelumnya menuju diri kita yang berikutnya, harus ada delta positif yang kita perjuangkan. Nah, delta itu terbentuk dari 3 sudut dan 3 sisi kan? Sudut itu merepresentasikan apa? 3 pertanyaan kunci, yaitu who are you, siapa kamu, kemudian where are you now, di mana kamu sekarang, dan where will you go, mau kemana. Nah, 3 garisnya atau 3 sisinya mewakili apa? Garis yang mempertemukan who are you dengan where are you now adalah potensi diri, potential, P yang pertama. Nah, garis yang menghubungkan where are you now menuju where will you go itu adalah P yang kedua, itu plan. Nah, kemudian garis yang menghubungkan where will you go dengan who are you, kembali ke awal pertanyaan, adalah purpose. Ketiganya cyclical, ketiganya cyclic, ketiganya saling berkaitan, yang ketiga-tiganya mampu dijawab dengan baik, maka kita akan mampu mempotret diri kita, maka kita akan mampu merencanakan aksi baik dalam kehidupan kita untuk mewujudkan delta tadi. Delta yang lebih baik, terus-menerus lebih baik, dan seterusnya. Nah, jadi adik-adik, mari kita sadari bersama bahwa hidup ini mengisyaratkan atau mengamanahkan kepada kita bahwa upaya untuk memperjuangkan delta ini adalah sebuah kunci kehidupan yang lebih baik.